dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Pujiana, Saya Kasila, saya Permata Amriasari, saya Octavia Rawiati. saya Rizky Ilham. Akan memaparkan tentang 4 contoh produksi masak. 1. Cara pembuatan gula, 2. Cara pembuatan minyak wangi, 3. Cara pembuatan sugar, dan 4. Cara pembuatan Pocari Sweat. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Profesor Po. Saya ingin bercerita tentang ekspedisi seru yang dialami si botol Pocari Sweat. Tahukah kalian, Pocari Sweat dibuat dari sumber mata air pilihan yang diolah melalui proses demineralisasi. Selanjutnya, dilakukan proses pencampuran dengan bahan baku Pocari Sweat yang sebelumnya telah lulus uji pemeriksaan. Kemudian, larutan dipasteurisasi pada waktu dan suhu tertentu sebelum di-filling. Bicara mengenai botol, si botol Pocari Sweat awalnya terlahir sebagai biji resin. Biji resin. Penasaran kan? Apa saja sih yang dialami si botol dalam ekspedisinya? Ayo kita simak bersama. Biji resin ini akan disatukan, dipanaskan, lalu dicetak sambil didinginkan menjadi preform atau bakal botol. Singkat cerita, bakal botol akan segera berwujud. Nah, disinilah awal perjalanan si botol. Ayo, kita ikuti terus. Bakal botol akan beranjak menuju proses blow molding, di mana dia akan ditiup menjadi bentuk botol Pocari Sweat yang kita kenal. Sebelum ditiup, dilakukan pasteurisasi pada preform untuk memastikan bahwa preform steril. Lihat, dia sudah mulai berubah. Lalu apa yang terjadi? Ya, ini saatnya si botol memperoleh kandungan istimewa Pocari Sweat. Setelah penuh, si botol akan diisi nitrogen cair agar menjadi lebih kuat dan tahan tekanan. Dia juga mendapat perlindungan ekstra dengan tutup yang telah dipasteurisasi. Petualangan si botol semakin seru. Dia harus menjalani pemeriksaan di cap checker untuk memastikan botol tertutup dengan sempurna dan battle pressure detector untuk memastikan apakah cukup kuat dan tahan tekanan. Wah, kalau ternyata capnya tidak tertutup dengan baik dan tekanannya tidak sesuai, dia akan langsung dibuang. Untung berhasil lolos. Berarti dia sudah memenuhi standar tekanan kelayakan Pocari Sweat. Apalagi ya yang akan dialami si botol? Wah, teman-temannya sedang diberi label. Ini saatnya dia menyandang gelar resmi sebagai botol Pocari Sweat. Sebagai bentuk penghormatan, label biru akan disematkan pada tubuh si botol. Wah, hebat sekali ya. Tidak hanya itu, dia juga diberikan identitas unik sebagai tanda pengenal berupa kode produksi tanggal batch before. Terakhir, si botol akan diperiksa kondisi label dan kode produksi dengan kamera inspektor. Botol yang tidak sesuai standar akan langsung dibuang. Setelah dianggap kuat dan mutunya terjamin, ekspedisi si botol terus berlanjut. Kini, dia dan kawan-kawan sedang bersiap untuk menaiki kardus yang nantinya akan didistribusikan. Dengan teknologi canggih, mereka bisa masuk tanpa bantuan manusia sama sekali. Hebatnya, mereka semua langsung berbaris rapi. Setelah kardus tertutup sempurna, dilakukan pengecekan berat dengan weight checker untuk memastikan jumlah botol dan berat larutan sesuai standar. Tidak cuma itu loh, kardus bisa tertumbuk secara otomatis. Bersedia? Siap, jalan! Sekarang coba kita ingat perjalanan si botol dari awal hingga akhir. Pertama, ada proses resin to preform. Kedua, blow molding. Ketiga, filling dan capping. Keempat, battle pressure detector. Kelima, labeling dan batch before. Dan keenam, auto casher. Tapi ada satu proses lagi ternyata. Proses itu adalah quality control. Untuk menjamin mutu si botol dan kawan-kawan, tiap 2 jam sekali beberapa botol akan diambil untuk menjalani kontrol kualitas. Tes pertama adalah tes fisik untuk memastikan apakah botol cukup aman dan kuat. Tes kedua adalah tes kimia. Nah, di sini larutan dalam botol yang diperiksa. Apakah larutan itu sudah sesuai dengan standar kelayakan minuman? Semoga berhasil. Si botol dan kawan-kawan akan melanjutkan ekspedisinya ke seluruh Indonesia untuk kita nikmati. Cerita yang seru ya. Dari proses kelahiran, petualangan hebat, hingga akhirnya dia melanjutkan perjalanan untuk menyebarkan segala macam kebaikan Pocari Sweat. Ayo kita lihat langsung bagaimana prosesnya di pabrik. Saya Profesor Po mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa minum Pocari Sweat. Makanan dan minuman manis katanya bisa bikin kita jadi bahagia loh.
Asupan gula bisa memicu munculnya hormon dopamin dan serotonin yang membuat suasana hati menjadi lebih baik. Gak hanya sebagai pemanis makanan dan minuman, gula juga berguna untuk meningkatkan energi tubuh dengan cepat. Tapi nggak boleh berlebihan juga ya. Untuk mendapatkan gula pasir yang berkualitas, butuh proses yang cukup panjang. Sebelum diproduksi jadi gula, kita panen tebunya dulu deh. Yuk, kita kemon. Wih, kebun tebunya luas banget nih. Unyil bisa kesasar deh kalau ditinggal di sini. Saking luasnya, penyemprotan pupuk harus menggunakan pesawat loh. Keren. Setelah penanaman 1 tahun, tebu bisa kita panen. Tebang tebu sampai rata dengan tanah, supaya sisa batang tebu yang masih tertanam di tanah dapat tumbuh subur lagi. Sekali panen, tebu yang didapat bisa mencapai 3,5 ton. Wow, mantap! Hasil panen akan diangkut dengan traktor bernama grab loader. Lalu pindahkan ke truk. Truk-truk ini akan siap mengangkut tebu sampai ke pabrik. Truk-truk pengangkut tebu sudah tiba di pabrik tuh. 1 truk bisa mengangkut tebu sebanyak 15 ton sekali jalan. Sebelumnya lakukan pengecekan sampel tebu. Ini untuk mengetahui kualitas tebu. Nira yang keluar ini dicampur dengan bahan penjernih. Lalu masukkan ke alat sukromat untuk cek kadar kejernihannya. Semakin tinggi kadarnya, tentu saja semakin bagus gula yang dihasilkan. Sip deh. Untuk membuat gula, puluhan ton tebu harus melewati mesin cross carrier atau mesin pembawa tebu. Mesin akan mengirim tebu-tebu ini ke mesin penggiling. Mesin ini mencacah dan menghancurkan batang-batang tebu sampai menghasilkan nira dan ampas tebu. Tahap penggilingan tebu ini bisa kita cek di ruang kontrol. Tahap selanjutnya adalah penurunan kadar gula nira tebu dengan pemanasan pada suhu 75 derajat Celcius. Tambahkan bahan penggumpal untuk mengendapkan kotoran pada nira. Oh iya, ampas tebu ini masih berguna. Lanjut lagi yuk. Nira yang sudah jernih akan kita kurangi kandungan airnya nih di mesin evaporator. Hasilnya nira menjadi kental atau biasa disebut sirup. Sirup ini akan melewati tahap pengkristalan. Tada! Hasilnya berupa gula kristal tebu. Gula siap kita kemas deh. Berat per karungnya sekitar 50 kg. Gula-gula ini siap dikirim ke seluruh Indonesia. Konsumsi gula itu ada aturannya ya. Menurut Badan Kesehatan Dunia WHO, konsumsi gula kristal untuk orang dewasa dan anak-anak maksimal 6 sendok teh per harinya. Oke, mari kita lanjut. Nah, sebelum akhirnya minyak kelapa sawit didistribusikan, terlebih dahulu buah sawit akan menjalani berbagai macam proses. Pertama-tama tandan buah segar yang sudah matang dipetik. Tapi petiknya bukan ala memetik buah markisa ya. Tapi pakai benda tajam karena buahnya lengket seperti enau. Oke, next. Setelah dipetik tadi, buah sawit kemudian dikumpulkan dan disortir untuk menentukan mutu buah yang baik. Jika memenuhi kriteria, buah selanjutnya diangkut oleh truk dan dibawa ke pabrik pengolahan kelapa sawit. Pengolahan kelapa sawit memang sebaiknya di pabrik dengan memakai mesin yang memiliki kekuatan pres yang baik. Hal ini agar minyak yang dihasilkan juga berkualitas baik. Nah, saat tandan buah segar sawit telah masuk ke dalam pabrik, buah kemudian ditimbang untuk dapat dilihat kapasitas minyak yang akan dihasilkan. Selanjutnya, buah-buah dengan kualitas baik kemudian dikukus dengan uap air panas bertekanan 2,2 hingga 3 kg per cm untuk sekitar 90 menit. Tujuan dari perebusan ini berguna untuk sterilisasi dan membunuh enzim yang akan merusak hasil jadi dari minyak tersebut. Selain itu, juga untuk memudahkan saat pemerasan buah untuk diambil minyaknya. Perebusan buah juga memudahkan perontokan inti buah dari cangkangnya. Pada tahap perebusan ini juga sekaligus dilakukan pemisahan buah dari tandan menggunakan mesin thresher. Karena dalam proses pembuatan minyak hanya buahnya saja yang diambil, sedangkan tangkainya dihancurkan dan dibuang atau bisa juga digunakan untuk membuat kasur dan bantal kursi mobil. Sekarang ke proses selanjutnya yaitu pemerasan buah. Sesuai namanya, proses ini bertujuan untuk mengambil minyak buah dari biji sawit.
Tapi sebelum buah diperas, terlebih dahulu buah TBS akan melewati mesin pencacah untuk melepaskan biji buah dan daging buah. Hal ini memakai tekanan uap bersuhu antara 80 hingga 90 derajat. Setelah buah telah terlepas dari bijinya, maka buah dimasukkan ke dalam mesin pengompres. Pada tahap ini membutuhkan tambahan panas sekitar 10 hingga 15% dari kapasitas mesin pengompres. Jadi seluruh proses pembuatan minyak ini dikerjakan oleh mesin yang memiliki suhu yang super tinggi. Jadi gak bisa tuh dilakukan secara manual menggunakan tenaga manusia untuk hasil yang maksimal. Nah, hasil akhir dari pengompresan ini akan menjadi minyak sawit mentah atau dikenal dengan CPO yang masih bercampur dengan daging buah atau ampas buah. Mari ke langkah selanjutnya nih. Minyak mentah kasar yang dihasilkan oleh mesin pengompres tadi akan disaring dengan memasukkannya ke dalam crude oil tank yang bertugas memisahkan ampas dan minyak. Ampas yang terkumpul pada saringan akan diolah lagi menggunakan mesin deboracarper untuk mendapatkan kandungan minyak yang masih terdapat di dalamnya. Pada proses penyaringan minyak ini, kondisi minyak belum sepenuhnya dapat digunakan karena masih bercampur dengan air dari uap. Sehingga butuh proses lagi untuk filterisasi agar sesuai dengan kadar minyak yang dibutuhkan. Nah, minyak mentah selanjutnya akan dimasukkan ke dalam tangki penyimpanan untuk memisahkan minyak dari airnya. Minyak yang telah terpisah dengan air belum 100% bebas air, jadi masih membutuhkan proses pemurnian lagi. Nah, cara pemurnian minyaknya itu dilakukan pada mesin vacuum dryer. Iya, seperti namanya. Mesin tersebut berfungsi mengeringkan alias membuang kandungan air yang masih ada, hingga volume minyak minimal atau di bawah ambang batas. Minyak yang telah melewati vacuum dryer ini sudah dianggap sebagai minyak murni dan dimasukkan ke dalam oil storage tank untuk kemudian dibawa ke bagian pengemasan. Pemurnian minyak juga umumnya dilakukan 2 kali nih guys, agar hasil pemurniannya benar-benar maksimal dan minyak goreng yang dihasilkan lebih jernih. Minyak yang telah melalui tahap pemurnian selanjutnya akan dimasukkan ke dalam truk muatan untuk dibawa ke pabrik pembuatan minyak goreng kemasan. Tapi sebelum tahap pengemasan, minyak murni tadi biasanya akan dipisahkan menjadi 2 kategori, yaitu padat dan cair. Nah, kalau yang padat biasanya dibuat menjadi mentega, sedangkan yang cair untuk minyak goreng. Untuk proses pemisahan ini biasanya akan memakan waktu belasan jam. Semakin lama prosesnya, semakin bagus hasil minyaknya. Semua proses ini dikendalikan oleh mesin-mesin canggih. Dengan teknologi tinggi, para petugas cukup mengontrol jalannya produksi di depan komputer. Wih, canggih bener kan? Nah, setelah proses pemisahan yang padat dan cair, selanjutnya minyak goreng akan didiamkan hingga mencapai suhu ruang. Kalau udah, minyak goreng siap dikemas. Proses pengemasannya pun ada 2. Iya, ada yang menggunakan plastik dengan ukuran 1-2 liter, dan ada juga jerigen yang dapat menampung hingga 5 liter. Nah, kalau udah gitu, selanjutnya minyak kemasannya akan didistribusikan ke luar negeri. Ada juga yang supermarket dalam negeri, kios, warung kaki lima, dan hingga masuk ke dapur kita untuk digunakan berbagai macam hal. Nah, kalau kamu gimana? Apa yang biasa kamu lakukan dari olahan minyak sawit?
warahmatullahi wabarakatuh.